Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, selamat sore semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik kakak. Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik-baik saja ya. Yang Alhamdulillah. terhormat, Bapak dan Ibu serta teman-teman yang saya banggakan. Terima kasih banyak semuanya yang telah hadir pada acara webinar kami yang membahas pengenalan teknologi digital dan alat komunikasi. Salah satu benefit yang akan didapatkan yaitu sertifikat gratis yang berasal dari kampus kami yaitu Universitas Teknologi Bandung. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini ya untuk meningkatkan pengetahuan tentang platform aplikasi digital ini. Kami terdiri dari 7 orang pemateri. Yang pertama ada saya sendiri, Lita Alentina selaku moderator. Lalu ada Teh Rika. Mana Teh Rika suaranya? Lalu ada Teh Tasya juga. Halo Teh Tasya. Halo. Lalu ada Muhammad Jamjam. Halo Muhammad Jamjam. Halo. Selanjutnya ada Teh Dinda. Mana suaranya Teh Dinda? Hai. Lalu ada Teh Syafira. Mana Teh Syafira? Halo. Dan pemateri terakhir ada Kang Zikri. Mohon maaf untuk Kang Zikri tidak bisa hadir pada webinar kami kali ini dikarenakan sesuatu hal. Oke, ini adalah topik pembahasan webinar kami. Yang pertama ada Google Meet. Akan dibawakan oleh Kang Zikri karena Kang Zikri tidak bisa hadir, maka akan diganti oleh Kang Azam. Selanjutnya ada Google Drive, akan dibawakan oleh Teh Syafira. Lalu Google Jamboard akan dibawakan oleh Teh Rika. Ada Google Classroom, akan dibawakan oleh Teh Tasya. Dan ada penggunaan Zoom, akan dibawakan oleh saya sendiri, Lita Alentina. Lalu ada Learning Management System Model, akan dibawakan oleh Teh Dinda. Dan terakhir ada Learning Management System Canvas, akan dijelaskan kembali oleh Kang Muhammad Jamjam. Oke, dipersilakan kepada Kang Muhammad Jamjam untuk memulai pemaparannya tentang aplikasi Meet. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari Google Meet. Sebetulnya ini harus disampaikan oleh Kang Zikri. Kebetulan Kang Zikri tidak sempat hadir ya, dikarenakan ada hal yang lain, maka akan digantikan oleh saya. Untuk pembahasannya itu kita akan secara singkat saja ya. Nah, baik, kita ada mengenai tentang Google Meet. Nah, Google Meet adalah sebelumnya itu dikenal dengan Hangout Meet. Nah, adalah sebuah layanan komunikasi video yang dikembangkan oleh Google. Nah, aplikasi ini merupakan salah satu dari 2 aplikasi pengganti Google Hangouts antara ya. Yang lainnya adalah Google Chat. Nah, aplikasi ini juga akan digantikan oleh Google Duo di perangkat seluler. Nah, Google ini secara resmi meluncurkan Meet pada Maret 2017. Nah, seperti teman-teman ketahui ya bahwa kita ini menggunakan Google Meet itu ya, pertemuannya itu salah satu dari fitur-fitur teknologi yang harus harus kita manfaatkan lah gitu ya, seperti pertemuan rapat ataupun ada seminar ataupun rapat organisasi dan lain sebagainya. Dengan adanya Google Meet, kita bisa mudah ya berinteraksi dengan teman-teman meskipun ada dari jarak jauh ataupun jarak dekat gitu. Itu bisa mengefektifkan waktu dan juga dalam masalah tugas ataupun lainnya itu terselesaikan dengan baik. Nah, untuk selanjutnya kita ada fitur dari Google Meet. Nah, Google Meet memiliki fitur-fitur sebagai berikut. Nah,
Di antaranya itu adalah panggilan audio dan video 2 arah dan multi arah dengan resolusi hingga 720p. Dan yang kedua adalah obrolan yang menyantai, dan selanjutnya adalah panggil enskripsi antara semua pengguna. Nah, yang selanjutnya adalah fitur audio pembatasan kebisingan, terus ada mode cahaya rendah untuk video, terus kemampuan untuk bergabung dalam rapat melalui browser atau web atau melalui aplikasi Android atau iOS. Dan selanjutnya ada integrasi dengan Google Calendar dan Google Kontak untuk panggilan rapat sekali klik. Berbagi layar untuk mempresentasikan dokumen, spreadsheet, presentasi, atau menggunakan tab peramban lainnya. Dan kemampuan untuk menelpon ke pertemuan menggunakan nomor dial di Amerika Serikat, dan host dapat menolak masuk menghapus pengguna selama panggilan. Nah, mungkin itu dari pembahasan dari Google Meet. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih, saya dikembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Kang Azam atas pemaparannya. Jadi benar ya yang dikatakan oleh Kang Azam bahwa Google Meet sebelumnya dikenal sebagai Hangouts Meet yang merupakan layanan komunikasi video yang dikembangkan oleh Google. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang Google Drive akan dipaparkan oleh pemateri kedua yaitu Teh Syafira. Dipersilakan kepada Teh Syafira untuk memulai pemaparannya. Baik, terima kasih Relita. Mungkin di sini teman-teman udah pada tahu ya apa itu Google Drive. Mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Google Drive. Google Drive adalah layanan Google untuk media penyimpanan data. Data online daring yang berbasis cloud dan internet. Yang pertama kali beredar pada tanggal 24 April 2012. Aplikasi Google Meet ini tersedia dalam bentuk desktop ataupun smartphone. Di Google Drive kita dapat menyimpankan file-file berupa dokumen, gambar, audio, maupun video. Dan ada pun fungsi Google Drive ya. Yang pertama yaitu untuk menyimpan file sebagai media penyimpanan data. Dengan Google Drive, penyimpanan data berbentuk dokumen, gambar, ataupun media penyimpanan online. Yang kedua yaitu berbagi file. Dengan menggunakan Google Drive, kita dapat berbagi file secara langsung tanpa perlu melakukan konfigurasi yang rumit. Yang ketiga yaitu kita dapat mengedit file dengan cara mendukung fitur edit data teks yang terhubung dengan Google Sheet atau aplikasi tersebut berfungsi mirip seperti Mr. Word atau Excel. Yang keempat yaitu melakukan backup data. Sebetulnya backup data seperti poin pertama yang digunakan untuk membackup data, baik itu data yang ada di komputer maupun perangkat lunak. Adapun manfaat Google Drive ya, yang pertama yaitu data tersimpan dengan aman. Menyimpan data di Google Drive lebih aman dibandingkan kita menyimpankan data di komputer ataupun telepon pintar. Karena Google Drive alat semacam rawan mengalami kerusakan ataupun hilang karena pencurian. Yang kedua yaitu data yang dapat digunakan kapanpun atau dimanapun. Kita dapat menggunakan Google Drive dimanapun dan kapanpun sesuai keinginan kita sepanjang device terhubung ke internet. Baik, selanjutnya yaitu penggunaan Google Drive. Yang pertama kita bisa langsung membuka Google Drive. Yang kedua upload atau buat file. Seperti yang sudah dibahasnya, kita dapat mengupload atau membuat file. Yang selanjutnya yaitu bagian dan atur file. Dapat membagi file atau folder yang sehingga orang lain dapat mengakses, mengedit ataupun mengomentarinya. Baik, setelah mungkin sudah itu kita bisa langsung logout dari Google Drive. Klik kanan foto profil Anda. Jika foto tidak muncul, Anda mungkin akan
menemukan gambar akun, lalu klik logout. Baik, selanjutnya yaitu kita akan lanjut ke fitur-fitur pada Google Drive. Fitur-fitur Google Drive yang pertama adalah penyimpanan cloud. Menyediakan ruang penyimpanan gratis sebesar 15 GB dengan opsi untuk menambah kapasitas penyimpanan melalui perlangganan Google One. Yang kedua yaitu berbagai file dan folder. Kontrol akses dapat diatur untuk melihat kapan saja, mengomentari atau mengedit. Yang ketiga yaitu mensinkronisasi atau membackup. Yang keempat integrasi dengan Google Workspace. Dan yang terakhir yaitu kelima adalah akses Office offline. Baik, cukup sekian dari saya tentang apa itu Google Drive. Selebihnya saya akan kembalikan lagi ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Teh Syafira atas pemaparannya tentang Google Drive. Jadi tadi apa yang dikatakan oleh Teh Syafira bahwa Google Drive adalah layanan penyimpanan data online berbasis cloud yang diluncurkan oleh Google pada tanggal 24 April 2012. Oke, selanjutnya pemateri ketiga ada Teh Rika yang akan memaparkan Google Jamboard. Dipersilakan kepada Teh Rika untuk memulai pemaparannya. Baik, terima kasih atas waktunya kepada Teh Lita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Nurhalisa. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Google Jamboard. Nah, yang pertama itu ada pengertian, di mana secara sederhananya Google Jamboard adalah papan tulis namun jauh lebih canggih dari papan tulis biasanya. Google memadukan antara papan tulis dengan fitur yang canggih yang sangat membantu penggunanya, seperti pengguna bisa mengambil gambar dari penelusuran Google hanya dengan menggunakan Google Jamboard. Nah, Google Jamboard itu sangat membantu bagi penggunanya ya. Kemudian yang kedua ada fitur-fitur Google Jamboard. Yang pertama ada brainstorming dengan catatan tempel, di mana caranya yaitu dengan buka Google Jamboard, kemudian buat jam baru dengan memilih icon plus. Setelah itu di toolbar di sebelah kiri layar atau di desktop, di bawah layar atau di perangkat seluler, pilih icon catatan tempel. Kemudian ketik teks yang ingin Anda tambahkan ke catatan tempel Anda dan pilih warna lalu pilih simpan. Kemudian yang kedua ada gunakan petunjuk laser untuk penekanan, di mana pilih alat penunjuk laser yang terletak di toolbar sebelah kiri atau di desktop, kemudian di paling bawah di perangkat seluler atau ponsel ya. Kemudian gambar yang dimana Anda ingin memberikan penekanan dan penunjuk laser akan mengikuti. Kemudian yang ketiga ada membuat alat bantu belajar visual dengan gambar dari Google. Untuk menambahkan gambar penelusuran Google ke slide Anda yaitu di desktop kita pilih alat gambar dari toolbar di sebelah kiri. Kemudian penelusuran gambar Google di dalam Google Jamboard belum merupakan fitur yang tersedia di perangkat seluler ya. Kemudian pilih pencarian gambar Google dan masukkan istilah pencarian Anda. Kemudian pilih foto, lalu sisipkan. Yang keempat, buka dan bagikan file dari Google Drive. Untuk berbagi file Google Drive di aplikasi seluler yaitu dengan cara pilih icon pensil di pojok kanan bawah untuk mengedit slide Anda, kemudian pilih icon plus, lalu pilih content drive. Kemudian temukan file yang ingin Anda masukkan ke dalam jam Anda dan pilih file tersebut Anda dimasukkan ke dalam jam, di mana dapat memperluaskannya, mengubah ukurannya, dan memanipulasinya menggunakan alat apapun. Kemudian yang terakhir, unduh jam sebagai PDF, yaitu dengan cara pilih menu 3 titik di bagian atas layar, kemudian unduh sebagai PDF, dan kemacetan akan secara otomatis diunduh ke dalam komputer atau perangkat seluler. Nah, next slide ya Teh.
Nah, cara menggunakan Google Jamboard yaitu yang pertama masukkan link browser yang tertera di layar tersebut ya. Kemudian login menggunakan akun Google kita. Kemudian membuka melalui Google Drive dengan cara ketik plus atau klik more dan pilih Google Jamboard. Kemudian masuk langsung pada saat tatap maya menggunakan Google Meet dan klik titik 3, pilih whiteboard dan start a new whiteboard, maka akan langsung masuk ke halaman utama Google Jamboard. Kemudian yang terakhir macam-macam tools, di mana yang pertama itu ada pen yang fungsinya untuk menulis manual dan ada pilihan ukuran pulpen dan warnanya. Kemudian yang kedua ada eraser atau penghapus papan tulis. Kemudian yang ketiga ada tanda panah untuk mengembalikan fungsi mouse. Yang keempat ada sticky note untuk membuat note, semisal pertanyaan atau teks yang akan disampaikan guru ke siswa atau sebaliknya bisa memberikan jawaban. Kemudian ada add image, yaitu untuk menambahkan gambar pada papan tulis. Yang keenam ada circle untuk menambah bentuk benda dengan pilihan yang tersedia. Dan terakhir ada text box, yaitu untuk menambah teks yang bisa dibuat guru untuk memberikan penjelasan materi, memberikan pertanyaan, dan mengajak diskusi siswa. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Teh Rika atas pemaparannya. Jadi kesimpulannya berdasarkan yang Teh Rika sampaikan tadi, bahwa Google Jamboard adalah papan tulis canggih yang menggabungkan fitur-fitur teknologi modern. Oke, untuk pemateri keempat ada Teh Tasya yang akan menjelaskan tentang Google Classroom. Dipersilakan kepada Teh Tasya untuk memulai pemaparannya. Baik, terima kasih Teh Rita. Untuk yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian Google Classroom. Google Classroom adalah aplikasi khusus yang disediakan oleh Google untuk dipergunakan sebagai metode pembelajaran online dari jarak jauh, sehingga mempermudah bagi dosen dan guru untuk memberikan materi, memberikan tugas, pengumpulan tugas mahasiswa, dan melakukan penilaian di rumah atau dimanapun tanpa terikat waktu. Google Classroom telah diperkenalkan sebagai bagian dari Google Apps for Education sejak 12 Agustus 2014. Lalu untuk fungsi dan pemanfaatan Google Classroom, untuk yang pertama yaitu kelas dapat disiapkan dengan mudah, dan yang kedua adalah untuk menghemat waktu dan kertas, dan yang ketiga yaitu pengelolaan yang lebih baik, siswa dapat melihat tugas di halaman tugas, di aliran kelas maupun di kalender kelas. Semua materi otomatis tersimpan dalam folder Google Drive. Untuk yang keempat yaitu penyempurnaan komunikasi dan masukan, pengajar dapat membuat tugas, mengirim pengumuman, dan memulai diskusi kelas secara langsung. Untuk fitur-fitur yang ada di Google Classroom, untuk yang pertama yaitu fitur untuk guru. Fungsi yang pertama yang dapat digunakan oleh seorang guru di Google Classroom yaitu membuat kelas, memberikan tugas, dan melakukan penilaian tanpa kertas. Dan untuk kedua yaitu untuk murid, siswa dan siswi atau mahasiswa dapat langsung mempelajari tugas yang diberikan dan mengumpulkannya langsung di kelas. Para siswa-siswi ataupun mahasiswa juga bisa mengecek hasil penilaian oleh guru. Dan untuk yang ketiga yaitu proses setting dan pembuatan kelas yang mudah. Google Classroom juga memberikan kemudahan dalam proses setting atau pembuatan teks, tak perlu membuat website dan menyewa hosting untuk melakukan pembelajaran online. Untuk mengakses aplikasinya untuk memulai kelas. Selain itu, data-data yang dibutuhkan selama proses pembelajaran tersimpan secara aman. Dan untuk yang keempat, yaitu meningkatkan kerjasama dan komunikasi antar pengajar dan siswa. Classroom memberikan kemudahan bagi pendidik dan siswa untuk melakukan kolaborasi pembelajaran secara online. Next slide, Teh Rita. Nah, untuk cara pembuatan kelas di Classroom, untuk yang pertama yaitu buka Classroom pada browser Anda. Untuk yang kedua akan muncul pilihan peran sebagai peserta didik, siswa atau pengajar.
pilih sebagai peserta didik. Untuk yang ketiga, klik tombol tambah pada bagian kanan atas dan pilih buat kelas. Dan untuk yang keempat, silakan isi detail kelas sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan untuk mengundang pendidik dan peserta didik di kelas. Untuk yang pertama, yaitu pilih kelas yang telah Anda buat. Dan yang kedua, klik menu anggota. Anda dapat menambahkan pendidik dan peserta didik pada kelas. A-nya, klik icon orang di sebelah kanan pengajar untuk menambahkan peserta didik. Dan untuk ininya, yang keduanya, klik icon orang yang di sebelah kanan siswa untuk menambah peserta didik. Untuk yang ketiga, masukkan email belajar ID, pendidik atau peserta didik akan ingin Anda undang. Klik undang nama pendidik atau peserta didik yang akan undang akan muncul pada daftar. Untuk membuat penugasan di kelas, untuk yang pertama, caranya pilih kelas yang telah Anda buat. Untuk yang kedua, pilih tugas kelas di Google Classroom. Yang ketiga, klik tanda buat dan pilih tugas. Untuk yang keempat, silakan pengisi atau pembuat tugas sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan untuk yang kelima, setelah selesai, Anda dapat langsung memberikan tugas menyesuaikan dengan jadwal yang Anda inginkan atau menyimpannya terlebih dahulu. Lalu, pilih tugaskan untuk mempostingnya materi pada saat itu juga. Setelahnya, pilih jadwal untuk menyesuaikan dengan waktu yang Anda inginkan. Dan seterusnya, pilih simpan drive jika Anda memutuskan untuk menyimpan materi tersebut selagi draft terlebih dahulu. Sekian dari saya untuk penjelasan Google Classroom. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Teh Tasya atas pemaparannya. Jadi seperti yang telah Teh Tasya tadi sampaikan bahwa intinya Google Classroom adalah aplikasi dari Google untuk pembelajaran online jarak jauh. Oke, selanjutnya pemateri kelima yaitu ada saya sendiri, Lita Alentina, yang akan memaparkan tentang penggunaan Zoom Meeting. Jadi, Zoom adalah layanan perangkat komunikasi video telepon yang dapat digunakan untuk aktivitas daring dengan perangkat open source software atau OOS yang dikembangkan oleh Zoom Video Communication Inc. garapan Mr. Eric Yuan, seorang pengusaha Tionghoa yang pernah menjabat sebagai wakil presiden Cisco Webex. Lalu untuk fitur Zoom-nya sendiri itu ada dua, yaitu fitur untuk secara umum beserta fitur untuk pendidikan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan fitur Zoom secara umum. Itu terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama ada fitur berpartisipasi dalam rapat. Itu mencakup tentang bagaimana cara mengontrol peserta di dalam rapat, lalu berbicara di dalam Zoom Meeting, mengirimkan file dalam rapat dan webinar, turut berpartisipasi dalam ruang diskusi, serta tombol pintas dan pintasan keyboard. Oke, untuk yang kedua itu fitur membuat dan menjadwalkan rapat. Itu meliputi beberapa hal, yaitu bergabung ke rapat uji coba Zoom, membuat jadwal pertemuan, membuat jadwal rapat berulang, membuat jadwal rapat dengan pendaftaran, serta menggunakan ID rapat pribadi. Oke, selanjutnya yang ketiga, fitur menyelenggarakan rapat. Fitur ini mencakup memulai dan bergabung dengan rapat sebagai host, kontrol host dan co-host di dalam rapat, menggunakan ruang tunggu, kemudian membisukan atau menyembunyikan peserta di dalam rapat, serta mengelola peserta dalam rapat. Oke, selanjutnya yang keempat itu fitur streaming langsung rapat, meliputi fitur streaming langsung rapat atau webinar di Facebook, melakukan rapat streaming secara langsung atau webinar di YouTube, serta streaming langsung atau webinar di situs custom.
Oke, untuk selanjutnya fitur Zoom untuk pendidikan. Itu terdiri dari 4 hal, terdiri dari 4 fitur, yaitu yang pertama fitur jadwal kelas. Melalui fitur jadwal kelas, pengajar seperti guru dan dosen bisa menjadwalkan kelas yang akan diadakan besok hari. Pengajar bisa langsung menuju schedule meeting dan membuat room Zoom yang akan digunakan pada kelas besok. Untuk yang kedua, fitur latar belakang dan blur untuk Chromebook adalah fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengubah atau menyesuaikan tampilan latar belakang layar utama mereka. Kemudian fitur yang ketiga itu peningkatan ruang breakout. Fitur breakout rooms memudahkan pengguna untuk masuk ke dalam ruang virtual kecil. Breakout room cukup populer karena bisa memudahkan pengajar dan peserta didik untuk berdiskusi dalam kelompok. Kemudian fitur yang keempat itu fitur tambahan chat dan ruang tunggu. Fitur tambahan lainnya juga bisa mengirim pesan audio dan video lewat Zoom chat dan mengganti nama peserta di ruang tunggu. Selain itu, Zoom juga menyediakan video asinkronus yang memudahkan pengguna bisa mengunduh video terlebih dahulu hingga 3 menit sebelum memberikan tanggapan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat akun Zoom bagi pemula. Tentunya yang pertama kalian download dulu di aplikasi Play Store. Lalu tinggal masuk saja. Ini saya menggunakan handphone. Tinggal masuk saja, klik daftar. Lalu di sini diminta untuk memasukkan tahun lahirnya. Saya masukkan 2004. Lalu klik lanjutkan. Nah, pada bagian ini terdapat kebijakan dari Zoom-nya sendiri di mana kita tidak bisa meng-screenshot ya, makanya ini saya foto beda dari yang lain. Yang lain saya screenshot, ini foto karena tidak bisa itu di screenshot karena kebijakan dari sananya. Nah, di sini diminta untuk memasukkan email yang akan digunakan untuk membuat akun Zoom. Tinggal masukkan saja email kalian, lalu klik lanjutkan. Nah, di sini diminta untuk memasukkan kode yang dikirimkan lewat email tadi. Nanti akan mendapatkan kode dari email yang telah didaftarkan. Lalu kemudian muncul tampilan seperti ini, diminta untuk memasukkan nama depan dan nama belakang beserta password. Nah, ini passwordnya minimal 8 karakter ya. Kemudian tinggal klik saja buat akun. Terus ada tampilan seperti ini, memulai tinggal klik saja sampai ke tampilan beranda. Dan ini adalah tampilan beranda dari aplikasi Zoom yang telah didaftarkan. Oke, selanjutnya di sini bagaimana cara mengundang Zoom saat meeting sidang langsung. Bagaimana caranya? Adalah seperti ini. Tinggal klik saja icon yang ini, rapat baru, lalu ininya di on-kan semua ya, tinggal klik saja mulai rapat. Kemudian di ada tampilan seperti ini, tinggal klik saja icon peserta, lalu klik undang. Nah, yang terakhir tinggal klik saja kalian ingin mengundang melalui WhatsApp, email, undang Zoom, undang telepon meja, ataupun salin auto undangan. Tinggal klik saja. Nah, selanjutnya bagaimana cara bergabung rapat Zoom itu sangat mudah sekali. Tinggal klik saja bergabung, lalu masukkan ID kita yang diberikan oleh penyelenggara. Tinggal masukkan saja namanya, lalu bergabung. Kalian juga bisa bergabung melalui link yang telah diberikan oleh penyelenggara. Selanjutnya manfaat Zoom bagi pelajar beserta manfaat bagi umum. Yang pertama, manfaat bagi pelajar yaitu akses pembelajaran jarak jauh. Jadi memungkinkan pelajar untuk mengikuti kelas dari mana saja, sehingga akses
pendidikan menjadi lebih mudah dan inklusif. Selanjutnya yang kedua interaksi real time. Pelajar dapat berkomunikasi langsung dengan guru atau dosen dan teman-teman kelas yang membantu dalam diskusi dan pemahaman materi. Kemudian yang ketiga fleksibilitas waktu. Dengan fitur belajar dapat meninjau kembali materi pelajaran saja, membantu mereka yang mungkin ketinggalan kelas atau membukukan ulangan. Selanjutnya manfaat Zoom bagi umum. Yang pertama itu untuk webinar dan acara virtual. Jadi Zoom digunakan untuk mengadakan seminar lain dan acara lainnya yang memungkinkan partisipasi yang dibuat tanpa batasan geografis. Kemudian yang kedua manfaatnya untuk hubungan bisnis. Banyak bisnis menggunakan Zoom untuk pelatihan data yang pelanggan yang meningkatkan operasional layanan. Secara yang ketiga itu manfaatnya untuk kesehatan dan kesejahteraan. Zoom juga digunakan untuk telemedicine, sesi terapi online, dan kegiatan kebugaran virtual, mendukung kesehatan mental dan bisnis masyarakat. Oke, sekian paparan dari saya tentang penggunaan Zoom. Materi selanjutnya yaitu tentang learning management system model yang akan dibawakan oleh Dinda. Silakan pada Dinda untuk memulai paparannya. Baik, terima kasih Sarita. Di sini mulai dengan pengertian. Model adalah kepanjangan dari Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment, merupakan software e-learning berbasis website yang dapat digunakan untuk keperluan belajar dengan prinsip social construction pedagogy. Moodle juga merupakan sebuah platform pembelajaran yang dirancang untuk menyediakan pendidik, pelajar, dan administrator dengan satu sistem yang aman dan terintegrasi. Layaknya Google Classroom, Moodle menyediakan kelas digital bagi siswa untuk mengakses materi atau segala hal yang berhubungan dengan pembelajaran, sebagaimana yang telah tertera dalam website sebelumnya. Moodle adalah learning management system atau course management system yang dapat membantu orang-orang, kelompok, sekolah, institusi, bisnis, atau bahkan dewan pendidikan dengan mengelola kursus atau course bagi siapapun dalam proses belajar mengajar. Awal mula sejarah Moodle, aplikasi ini dikembangkan oleh Martin Dogiamas, seorang lulusan ilmu komputer dan pendidikan yang ingin membuat sebuah platform pembelajaran yang bersifat open source atau dapat diakses dan digunakan secara gratis. Saat ini, Moodle dapat dijalankan pada komputer dengan sistem operasi apapun, baik Windows, Linux, macOS, Unix, Word, ataupun lainnya yang mendukung PHP dan database. Maaf, sebelumnya saya lanjut. Prinsip sosial construction pedagogy. Yang pertama, konstruktivi. Berdasarkan konsep konstruktivi ini, masyarakat dapat secara aktif membangun pengetahuan baru sebagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungannya. Dengan kata lain, segala hal yang kamu lihat, baca, dengar, rasakan, atau kamu sentuh dapat menjadi pengetahuan baru untukmu. Yang kedua, konstruksionis. Konsep ini mengandung arti bahwa belajar itu akan sangat efektif jika membuat sesuatu yang dialami oleh orang lain atau experience. Dengan kata lain, kamu dapat lebih memahami suatu hal dengan menjelaskannya ke orang lain menggunakan kata-katamu sendiri. Yang ketiga, di sini ada sosial konstruktivi, memperluas konstruktivi ke arah sosial, ke ranah sosial ke dalam sebuah kelompok, kemudian membangun pengetahuan atau knowledge baru untuk orang lain. Membangun suatu budaya, membagi artefak dengan berbagai arti atau meaning. Yang terakhir yaitu connected dan enciphered.
Connected and separated terdiri dari 3 perilaku, di antaranya perilaku terpisah, terhubung, dan membangun. Perilaku terpisah adalah ketika seseorang mempertahankan ide masing-masing guna mencari celah dalam ide lawan. Kemudian perilaku terhubung lebih mendekatkan empati dengan menerima secara subjektif, mencoba mendengarkan dan mengerti dari sudut pandang orang lain. Sedangkan perilaku membangun adalah seseorang yang memilih di antara 2 perilaku sebelumnya secara tepat untuk situasi saat ini. Yang selanjutnya yaitu kelebihan modal. Yang pertama, tersedia dari 120 pilihan bahasa. Modal tersedia lebih dari 120 pilihan bahasa, sehingga penggunaan dapat dengan mudah membangun situs modelnya karena tersedia juga bersamaan dengan banyaknya sumber atau resource, dukungan atau support, dan diskusi komunitas yang tersedia dalam berbagai bahasa. Yang kedua yaitu sangat yang open source. Modal dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan masing-masing sistem. Selain itu, Modal menyediakan berbagai macam plugin and add-ons yang dapat digunakan secara gratis. Yang ketiga, keamanan sistem terjamin. Modal berkomitmen menjaga keamanan data sehingga ketentuan user privacy, security control akan selalu diupdate secara berkala untuk mencegah akses yang dilarang, kehilangan data, dan penyalahgunaan. Yang keempat, dapat diakses kapanpun, dimanapun, dan melalui perangkat apapun. Modal merupakan platform berbasis website sehingga dapat diakses melalui perangkat apapun termasuk gawai atau responsif. Yang selanjutnya tersedia banyak discourse. Terdapat beragam fitur, connectors, hingga plugin yang dapat kamu gunakan. Yang terakhir yaitu tersedia manajemen pengguna. Manajemen pengguna pada Modal terdiri dari guru, murid, dan administrator. Baik, di sini ada fitur aplikasi Modal. Yang pertama, message participant. Pada fitur ini, kamu dapat mengirim pesan pribadi kepada temanmu di site web. Jadi, kalau ingin teman kamu tidak perlu membutuhkan aplikasi pihak ketiga, melainkan dapat langsung mengirim pesan melalui platform tersebut. Yang kedua yaitu group chat room. Selain fitur personal chat, terdapat pula fitur group chat sehingga kamu dapat berdiskusi dengan beberapa teman sekaligus, seperti halnya WhatsApp, Telegram, Line, atau sebagainya. Yang ketiga, source computation. Pada fitur ini, dapat melihat rencana pembelajaran serta status masing-masing kompetensi source. Yang keempat yaitu notification and messaging preferensi. Berisi pengaturan terhadap fitur notifikasi, pesan, dan lainnya sehingga dapat menentukan apakah akan menghidupkan atau menonaktifkan alert. Yang selanjutnya yaitu scan QR. Fitur ini dapat digunakan untuk login atau membuka source di aplikasi sehingga memudahkan pengguna untuk membuka source dan atau activity tertentu di Modal. Kemungkinan itu dari saya cukupkan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Teh Dinda atas pemaparannya. Selanjutnya tentang Learning Management System Canvas akan dipaparkan oleh Kang Azam. Dipersilakan kepada Kang Muhammad Jamjam untuk memulai pemaparannya. Oke, baik, karena di sini ada interupsi waktu, tinggal 10 menit lagi. Kita lanjut saja ke link 2 aja ya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Silakan kalian boleh lanjut masuk ke link 2 ya. Silakan sekarang boleh keluar, dilanjut ke link 2.